Maka itu kindergarten. Tidak boleh terjemah kinder itu anak-anak ya, garden itu taman, garden bahasa Inggrisnya. Jadi sekolah itu harus di tempat terbuka. Lihat, sekarang kenapa orang buka training outbound, pernah dengar kata itu? Yang langsung di alam bebas, itu kejadian 3. Jadi penemunya ini menemukan belajar matematika itu di taman. Ambil buah, ambil daun kering. Buah 1 ditambah buah 1 lagi. Berapa anak-anak langsung lihat. Daun 1 diambil lagi, daun 1 jadikan pupuk. Jadi di kindergarten itu, di taman itu, anak-anak belajar semua pelajaran. Dari biologi, matematika, belajar ekosistem, belajar tentang burung-burung, tentang apa saja. Tapi dalam pola bermain. Jadi taman kanak-kanak tidak boleh pakai ruangan. Maka itu kalau hujan nggak bisa sekolah. Belajar tentang itu lagi. Maka itu waktu di perjalanan itu penting kita mengajar anak-anak kita. Nomor 3 di mana? Waktu engkau, apabila engkau, ya, berbaring. Saudara, kembali ayat ini dipercaya oleh semua manusia di dunia. Siapa masih ingat? Semua anak. Kebetulan kami suami istri sering dibawa Tuhan ke banyak negara di dunia ini. Setiap kali saya pergi ke negara baru, saya pasti cari data ayat ini. Ternyata semua bangsa di dunia, bangsa apa saja, semua anak kecil sebelum, ya kalau soal yang ketiga ini bisa sampai umur 10 tahun, tergantung kondisi anaknya. Semua anak sebelum mereka tidur, mereka minta apa? Jangan bilang minta susu, awas, bukan. Cerita. Pertanyaannya, kok bisa? Siapa yang ngajari anak-anak itu? Semua bangsa di dunia, waktu mereka mau tidur, anak-anak itu pasti minta cerita. Ingat tempat ketiga yang Papa tuliskan. Mengajar anak berulang-ulang dan mendiskusikannya itu di tempat tidur sebelum anak itu tidur. Saudara, ketika saya belajar children psychology, ilmu jiwa anak-anak, khusus di bidang mimpi, luar biasa. Jadi balita itu sehari mimpinya minimal itu 20 kali. Kalau kita suatu jangan banyak mimpi, lah nggak bangun-bangun lah terus. Kalau balita perlu mimpi, sehari bisa 20 kali paling dikit. Nah, di situ saya dapat jawaban yang bertahun-tahun saya itu tanya, tapi nggak ada yang bisa jawab. Apa yang saya tanya? Siapa pernah perhatikan? Semua bayi bangsa apa saja, lagi tidur, entah digendong atau diletakkan tempat tidur, mereka bisa mewek sendiri, kayak nangis gitu, terus tertawa, senyum. Betul tidak? Nah, jawabannya ada di ayat ini. Ternyata mereka sedang mimpi. Tergantung mimpinya apa. Kalau menakutkan dia nangis. Kalau dia mimpinya senang, dia senyum, dia tertawa. Nah, di dalam ilmu jiwa anak-anak, mimpinya balita itu buat mereka cerdas waktu mereka dewasa. Karena di dalam mimpinya balita itu imajinasi diperkuat. Kenapa pabrik handphone bisa ciptakan handphone yang tiap hari modelnya baru terus? Maka itu kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut kamu. Artinya apa mata handphonean? Ayo, apa artinya mata handphonean? Ganti-ganti terus. Karena hebat. Soalnya tiap hari di pabriknya itu minimal menemukan 2 fitur baru lagi. Tiap hari. Maka itu hebat. Nah, pertanyaannya, kok ada orang punya otak seencer itu? Tiap hari bisa menemukan yang baru lagi. Nah, ayat ini mengajarkan kalau anak-anak kecil, bayi-bayi itu imajinasinya kuat karena banyak mimpinya, maka mereka jadi jenius. Kayak tadi, kapan anak jadi kritis? Karena dari kecil diajar diskusi oleh papa mamanya. Ayo, pendapatmu apa? Anak itu mikir. Jadi sebelum ditanya, mikir dulu. Nanti kalau papaku tanya, aku harus jawab apa. Jadi kritis waktu mereka gede. Betul tidak, Sar? Nah, seperti ayat ini. Mereka akan jadi jenius karena imajinasi diperkuat. Terus
mulai membayangkan itu. Nah, untuk mimpi itu perlu modal. Ngerti kata ini? Nah, apa modalnya mimpi anak-anak itu? Cerita itu. Maka itu kalau mama-mama goblok karena ingin nonton sinetron, anak tidur, ada momok di situ, ada setan di situ. Ayo cepat tidur. Ini mama goblok sekali, saudara. Akhirnya anaknya nggak tidur tenang karena setan itu yang masuk ke otaknya. Jadi belum 5 menit bangun lagi, ada setan. Nah, siapa yang ngajari setannya tadi? Ya mama itu jadi setan. Ngerti saudara mendapat ini? Hebat sekali. Jadi cerita sebelum tidur itu adalah modal mimpinya anak-anak. Bisa bayangkan kalau kita cerita tentang orang-orang hebat baik di Alkitab maupun di dunia ini. Maka di dalam tidurnya anak-anak itu Roh Kudus itu sutradaranya. Ngerti kata itu? Kalau Roh Kudus sutradaranya, jadi anak ini dijadikan apanya? Pemerannya. Bisa bayangkan kalau mereka bangun, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus itu nancap di benaknya. Siapa pernah perhatikan anak-anak 4 tahun ke atas, tiap kali bangun tidur siang biasanya, dia pasti akan cari tempat pojokan atau di mana. Dengarkan, dia akan ngomong sendiri. Pernah lihat anak seperti itu? Saya tanya ini yang punya anak masa lupa sih? Betul? Saudara, kita harus tahu ngomong apa anak itu. Dia mengulangi mimpinya. Dia seperti jadi storyteller, cerita ulang. Disitulah imajinasi anak itu berkembang luar biasa. Hanya gara-gara ayat ini, ajarkan berulang-ulang dan diskusikan waktu kamu berbaring. Maka itu masa usia emas. Saya bilang the golden age. Itu bukan untuk orang tua atau 50 tahun ke atas, tidak. Buat saya golden age itu cucu anak balita. Ini usia emas. Salah kita mendidik, usia itu nggak akan balik lagi. Ingat tadi ketika anak remaja pulang, papa mama jadi teko, jangan lupa kata itu. Terlambat. Yang keempat, yang terakhir. Saya tengok sudah ngomong soal keluarga, soal anak, saya tuh bingung stopnya di mana ini. Karena begitu banyak bahan di Alkitab itu. Yang keempat, di mana mengajar dan mendiskusikannya? Apabila engkau bangun. Mengapa semua balita, hampir semua, 99%, begitu mereka bangun, pasti mereka nangis? Betul? Karena maksudnya waktu mereka bangun, mereka itu cari orang yang dia mau cerita. Aku ngalami apa di tidur tadi. Begitu bangun gak ada orang, dia nangis. Maksudnya panggil mamanya, atau papanya, atau siapa di rumah. Jadi waktu mereka bangun, kita pun harus mengajar lagi berulang-ulang. Dan mendiskusikannya. Di situ mereka belajar. Jadi kita lihat jelas peranan keluarga itu sangat mutlak dan penting. Katakan amin. Sangat mutlak dan penting. Itu keluarga. Maka itu suami istri, kalau kita nggak harmonis, kalau kita rajin bertengkar, anak-anak akan rusak hidup. Bagaimana anak bisa belajar tenang? Bagaimana bisa pintar? Hampir tiap malam waktu mereka tidur di kamar sebelah kamar papa mama, dengar kata-kata maki, bentak, pukul pintu, teriak. Anak gak tenang. Besok ke sekolah gak akan tenang juga. Mereka gak bisa konsentrasi. Mau diajar oleh guru sehebat apa, mau belajar sekolah favorit semahal apa, mau sekolah di sekolah internasional model apa, anak kita tetap goblok. Karena si tua bangka 2 orang ini goblok. Catat itu baik-baik. Bertobat saudara. Maka itu keluarga ini harus tahu. Akhirnya anak-anak itu sampai dewasa nggak bisa jadi Kristen yang memuliakan Papa di surga. Kenapa nggak bisa memuliakan nama Papa di surga? Ayo jawab balik lagi. Kenapa? Karena belajar jadi munafik. Dan kita adalah guru munafik yang paling hebat untuk anak-anak kita. Karena kita nggak jujur. Di rumah dan di luar rumah hidupnya beda. Anak-anak enak lihat kelakuan seperti itu. Maka itu ayo suami istri sadari. Maka itu kenapa Alkitab mengatakan ampuni
pasangan kita saling mengampuni. Bagian terakhir